Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 90500123137. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam makro Islam. Yang pertama itu analisis keseimbangan sektor real pada pasar barang. Keseimbangan di sektor real terjadi ketika permintaan agregat atau AD sama dengan penawaran agregat atau AS, yaitu AD sama dengan AS atau Y sama dengan C tambah I tambah C tambah G. Dalam ekonomi Islam, konsumsi atau C dan investasi atau I tetap penting, tetapi berlandaskan pada prinsip halal, keadilan, dan tanpa riba. Kemudian, pemerintah atau G berperan aktif sebagai regulator dan penyeimbang melalui kebijakan fiskal yang adil. Produksi atau AS harus berbasis sektor real, tidak bersifat spekulatif atau mengandung gharar. Ciri utama sektor real Islam yaitu yang pertama menghindari riba dan mendorong kerja produktif. Kemudian transaksi berdasarkan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Keseimbangan dicapai dengan nilai tukar barang dan jasa yang adil dan transparan. Kemudian selanjutnya itu analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang, di mana keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan uang atau MD sama dengan penawaran uang atau MS, di mana MD sama dengan MS. Dalam ekonomi konvensional, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun dalam ekonomi Islam, tingkat bunga atau interest rate diganti dengan bagi hasil atau profit loss sharing. Permintaan uang didasarkan pada kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, bukan untuk spekulasi. Penawaran uang bergantung pada kebijakan moneter yang bebas riba dan alat-alat syariah seperti sertifikat sukuk, instrumen wakalah, dan qard hasan. Kemudian materi ketiga itu keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam sistem Islam, keseimbangan pasar uang dicapai melalui yang pertama itu instrumen moneter syariah atau tanpa riba yang digunakan oleh bank sentral syariah atau otoritas moneter. Kemudian yang kedua itu stabilitas nilai tukar dan uang dijaga dengan mendukung sektor real dan menghindari transaksi derivatif yang spekulatif. Kemudian yang ketiga itu keuangan berbasis aset real seperti sukuk, musyarakah, dan murabahah yang menstabilkan hubungan antara uang dan barang. Adapun prinsip penting di mana uang hanya alat tukar bukan komoditas. Kemudian tidak boleh ada akses likuiditas tanpa dukungan sektor real, serta keseimbangan dicapai saat peredaran uang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi real dan distribusi kekayaan yang adil. Kemudian itu saja materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.